Tadinya tuh muka saya tuh nggak jerawatan ya, kayak ini nih fotonya, tadinya nggak jerawatan. Tiba-tiba setelah 1 bulan atau sekitar 2 minggu pemakaian yang tiap hari saya memakai ini, kok tiba-tiba muncul jerawat banyak dan itu nggak berhenti-berhenti. Padahal saya tuh rajin membersihkan muka. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Ya, bagi kalian berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan sharing pengalaman saya bagaimana cara mengatasi jerawat yang tumbuh karena hair care untuk rambut rontok. Nah, bagi kalian yang belum jerawatan karena hair care rambut rontok ini, kalian bisa menyimak video ini untuk menghindari timbulnya jerawat yang disebabkan oleh hair care rambut rontok. Jadi si hair care rambut rontok itu emang rawan sekali menimbulkan jerawat di wajah kalian. Jadi beginilah pengalaman saya. Nah, ini saya basicnya itu saya nggak ganti hair care untuk rambut rontok karena udah beli dan cocok untuk mengatasi rambut rontok dan ternyata masih banyak, tapi kok jerawatan. Akhirnya ya udahlah saya pertahankan aja sih hair care ini, asalkan saya menemukan pertama-tama adalah ketahui dulu sebab jerawat kalian itu timbul karena apa. Yang pertama itu bisa jadi karena kandungan si hair care ini masuk ke dalam pori-pori di dalam kulit kepala lalu menimbulkan kayak alergi atau iritasi dan menyebabkan timbulnya jerawat. Dan sebab yang kedua adalah hair care tersebut karena banyak mengandung minyak yang akhirnya minyaknya itu sangat berpotensi untuk menumbuhkan jerawat di wajah kalian. Jadi si residu-residunya itu setelah kita keramas dan membilasnya atau setelah kita memakai conditioner dan membilasnya, kadang-kadang residunya itu nempel-nempel atau ngeluntur-luntur, jelontor-jelontor gitu ke wajah. Dan kemudian kita tidak membersihkan wajah kita secara maksimal, yang mana akhirnya si residu-residu tersebut menempati pori-pori kita atau menyumbat pori-pori kita terlalu lama dan tidak kita bersihkan. Akhirnya ya udah jerawat tumbuh karena pori-pori tersumbat oleh residu sisa-sisa sampo dan conditioner kalian. Jadi intinya bersihkanlah secara maksimal dan benar. Jadi benarnya itu seperti apa? Benarnya itu ada step-stepnya dan kuncinya, yaitu yang terpenting adalah step by stepnya dari hair carean sampai skin carean. Ketika mandi pertama adalah samponan dulu dibilas, lalu conditioneran dulu dibilas, baru kemudian gosok gigi atau sabunan, antara itulah, pokoknya terserah kalian enaknya mana. Lalu kemudian yang terakhir adalah cuci muka. Jadi tahap cuci muka ini ditaruh di paling terakhir ketika kita mandi adalah untuk membersihkan tuntas sisa-sisa residu minyak-minyak dari sampo dan conditioner yang menempel dan tersisa di wajah kita. Jadi emang face wash atau membersihkan muka ini adalah tahap terpenting cara mengatasi jerawat atau menghindari jerawat yang diakibatkan oleh hair care rambut rontok. Jadi taruh tahap membersihkan muka itu di yang terakhir ketika kalian mandi. Jadi untuk biar tuntas saja. Jadi sisa-sisanya itu dibersihkan semua, kotoran-kotoran minyaknya itu dibersihkan semua pakai si facial wash. Lalu kemudian yang paling penting lagi adalah anduan. Handuan ya, bahasa Indonesianya itu apa sih anduan tuh? Ya pokoknya anduan lah, handukan. Ya, anduan. Anduan pertama kali yang dibersihkan adalah wajah. Jadi anduk tuh masih bersihkan, belum terkontaminasi oleh hal-hal lainnya yang ada di tubuh kita. Jadi bersihkan dulu itu wajah pakai anduk, lalu pastikan bahwa wajah kita itu udah kering dan bersih, lalu baru kemudian ke rambut. Rambut dibersihkan sampai kering dan hindari cipratan-cipratannya itu nempel ke muka. Jadi emang benar-benar kita harus clean, bersih gitu. Lalu kemudian terserah kalian mau anduan yang mana aja. Pokoknya antara wajah dan rambut itu pakai sisi handuk yang berbeda. Jadi pastikan bahwa sisi handuk itu berbeda antara muka dan rambut. Jadi begitu. Lalu setelah anduan, setelah agak kering gitu, kalian bisa hair tonikan itu. Kenapa saya taruh hair tonic itu setelah anduan? Karena ketika kita hair tonic kan dalam keadaan rambut kita masih basah kuyup kan nggak enak ya. Apa kalian pernah pakai hair tonic ketika rambut kalian itu basah kuyup? Kan nggak enak ya. Saya pernah mencobanya soalnya, jadi kayak agak kagok gitu. Atau kalau kalian nggak mau repot ya,
kalian bisa skincarean dahulu. Jadi tangan kalian kan udah bersih dari mandi, udah cuci tangan, lalu kemudian kita bisa skincarean ketika keadaan tangan kita atau jari-jari kita itu bersih. Lalu kemudian setelah skincarean, pastikan skincareannya itu udah selesai tahapnya. Lalu kemudian kita bisa lari ke tahap hair tonikan. Pijat dan pastikan semprotan hair toniknya itu nggak sampai ke muka. Jadi hair toniknya itu taruh sini aja, rambut-rambut ke depan nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai kena jidat, nanti jerawatan, pasti jerawatan. Bagi kalian yang mengetahui bagaimana cara melindungi wajah kalian dari hair tonic, ketika tahap skincare udah selesai, kalian bisa menuliskan di kolom komen di bawah ini. Jadi intinya dari step by step tersebut yang telah saya sebutkan di atas itu adalah jagalah kebersihan wajah kalian. Inti yang terakhir adalah pisahkan atau bedakan tools yang menyentuh antara wajah dan rambut. Contohnya adalah handuk dan tangan atau jari-jari tangan. Kita pisahkan hal-hal tersebut. Sisi yang mana yang dipakai untuk wajah dan sisi yang mana yang akan dipakai untuk rambut. Misalnya ya, handuk kalian itu depan dan belakang itu beda warnanya atau beda gambarnya. Kalian bisa tentukan secara saklek yang mana sisi untuk wajah, yang mana sisi untuk rambut. Jadi begitulah caranya. Dan pastikan tangan-tangan kalian itu bersih dari sisa-sisa residu hair care untuk rambut rontok yang mana banyak sekali mengandung minyak yang akan mudah sekali menimbulkan jerawat di wajah kalian. Nah, yang akan saya sampaikan terakhir adalah kalau kalian itu males ribut dengan step by stepnya ini, kalian bisa ganti hair care yang lainnya. Nah, ini saya masih akan menghabiskan hair care dari Natur ini. Besok-besoknya saya akan mencoba hair care lain agar saya nggak perlu ribut-ribut itu dengan step by step yang saya sebutkan sebelumnya ini. Jadi berikutnya saya akan mencoba produk dari Makarizo yang botolnya hijau. Itu katanya sih mempan untuk rambut rontok dan saya akan memakainya selama mungkin setengah botol atau sampai habis, baru saya akan mereviewnya. Apakah sih Makarizo yang tutup botolnya itu hijau mempan untuk rambut rontok dan tidak menimbulkan jerawat atau ketombe. Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Jadi kalian boleh subscribe channel saya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mereview si produk hair care dari Makarizo yang botolnya hijau tadi. Dadah, assalamualaikum, terima kasih. Ini di luar mendung dan cahayanya lumayan bagus, men. Wow, hujan lagi.